walihaqikotin, dan kepada hakikat, majazin dan majaz. Dibuang wawu pokoknya, maksudnya wa majazin, majazin dan majaz. Waroda datang isnad bil akli kepada akal, mansubaini keduanya dinisbatkan. Amal mubtada adapun yang pertama, mubtada di sini bukan mubtada dalam penafsir pemahaman nama. Isnadu fi'li itu mengisnadkan fi'li, au mudhaf bihi atau yang serupa fi'il, ila sahibi kepada yang punya fi'il. Fazatan tabadala seperti lafaz fazatan tabadala. Faza beruntung orang tabadala yang memutuskan dunia dan hanya berkonsentrasi kepada Allah. Aqsamuhu bermula bagian-bagian isnad atau mubtada min haisul i'tiqadu. Ini bacanya walaupun ada min lalu ada haisu, maka setelah haisu jangan dijerkan bacanya, harus dirafakkan. Min haisul i'tiqadu. Kenapa? Karena lapad haisu salah satu kalimat yang wajib idofat terhadap jumlah. Hafal alfiahnya. Wa alzamu idofatan ilal jumal haisu wa id wa yunawan yuhtamal. Min haisul i'tiqadu dari sisi i'tikad, wa waqi'un dan kenyataan, arba'atun itu empat, tufad yang diambil faidah arba'ah. Isnad akli. Jadi kemarin kita sudah memahami apa itu isnad. Jadi mengumpulkan satu kalimat dengan kalimat yang lain sehingga menimbulkan sebuah faidah isnad. Nah, isnad ini jadi ke sana, wawunya ke waroda ya. Wa waroda, dan datang isnad itu li hakikotin, ada isnad hakiki, majazin dan ada isnad majazi. Jadi ada isnad hakiki, ada isnad majazi. Kalau isnad hakiki, isnadu syai' lima huwalah, menyandarkan sesuatu kepada yang semestinya. Apa? Menyandarkan sesuatu kepada yang semestinya. Maka definisinya isnadu syai' lima huwalah. Kalau isnad majaz akli, isnadu syai' li ghairi ma huwalah, mengisnadkan sesuatu kepada yang tak semestinya. Namanya isnad majaz. Nah, ini apa yang dua ini mansuben lil akli, keduanya dinisbatkan terhadap akli. Jadi ada isnad hakikat akli dan isnad majaz akli. Jadi gitu disimpulkannya. Jadi ada isnad hakikat akli dan ada isnad majaz akli. Ada ini pegangan, pegang nih. Enggak ini. Apa itu isnad hakikat akli dan apa itu isnad majaz akli? Amal mubtada, adapun yang pertama. Apa yang pertama? Isnad hakikat akli. Nah, isnad hakikat akli itu isnadu fi'lin, mengisnadkan kalimat fi'il. Nggak kuat ya. Mengisnadkan kalimat fi'il au mudhahih. Mudhahih itu kalimat yang dianggap serupa dengan fi'il. Apa saja itu? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahat, amsilah mubalaghah, dan af'al tafdil. Itu mudhahih.
Dikatakan apa? Isim fa'il, bisa masdar juga, bisa masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabahat dan af'al tabdil. Itu mudhari. Nah, mengisnadkan fi'il atau yang memiliki amal seperti fi'il, karena masdar juga beramal seperti fi'il, isim fa'il juga beramal, isim maf'ul juga beramal, sifat musyabahat juga beramal, af'al tabdil beramal. Itu mudhari namanya. Memiliki kemiripan dengan fi'il pada sisi hukum amalnya. Namanya mudhari. Nah, mengisnadkan fi'il atau yang serupa dengan fi'il, kalimat yang baru saya sebutkan, ila sahibih, terhadap yang memiliki fi'il tadi. Kalau fi'il maklum berarti fa'ilnya, kalau majhul berarti naibul fa'ilnya, dan seterusnya. Kalau isim fa'il berarti fa'ilnya, isim maf'ul adalah naibul fa'ilnya, dan seterusnya. Nah, sifat musabahat sama fa'il juga. Nah, mengisnadkan fi'il atau yang sejenisnya terhadap yang semestinya, seperti fazaman tabattala. Nah, mana fi'ilnya? Lafad faza. Sahibnya man. Jadi yang memiliki kebahagiaan itu man. Fazaman. Beruntung atau bahagialah orang, tabattala yang tabatul. Maka Fatimah disebut al-Fatimah al-Batul. Karena hatinya sudah tidak di dunia tapi kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada akhirat. Maka al-Batul namanya. Mutabattil, jadi orang yang sudah terkonsentrasi kepada akhirat. Bukan berarti tidak melakukan aktivitas dunia, enggak. Tapi seluruh aktivitas dunia akan dia connectingkan terhadap keuntungan akhirat kelak. Enggak ada menghitung keuntungan dunia. Nah, itu tabatul. Nah, isnad lafad faza kepada lafad man masuk isnad hakikat akli. Karena mengisnadkan fi'il kepada yang semestinya. Memang semestinya fi'il itu kepada fa'ilnya dan seterusnya itu. Nah, lalu aksamuhu, isnad hakikat akli itu ada bagiannya. Membaginya ini bagaimana membaginya? Nah, ini standar pembagiannya min haisul i'tiqad wa waqi. Meninjau keyakinan dan kenyataan. Jadi yang pembagian ini ditinjau pada keyakinan dan faktanya. Di sini ada arba'ah, ada 4. Jadi ada isnad mazhab akli, isnad hakikat akli ditinjau pada keyakinan si pembicara dan faktualnya itu ada 4. Yang pertama nih, ma tabaqal waqi wal i'tiqad. Apa? Ma tabaqal waqi, lihat di halaman 44. Ma tabaqal waqi wal i'tiqad. Isnad yang sesuai dengan kenyataan dan keyakinan. Contoh, ucapan orang mukmin anbatallahu al-baqal. Allah telah menumbuhkan al-baqal apa? Tumbuh-tumbuhan yang sifatnya sayur mayur. Kayak kangkung dan sebagainya, al-baqal. Nah, anbatallah, lafaz anbata fi'il, isnad pada lafaz Allah. Nah, itu isnad fi'il li sahibih. Dan ini yang bicara orang mukmin. Berarti anbatallah, Allah yang telah menumbuhkan. Memang keyakinan orang mukmin ya Allah yang menumbuhkan. Faktanya memang hanya Allah yang menumbuhkan. Nah, ucapan anbatallah al-baqal ini isnad hakikat akli sesuai dengan keyakinan si mutakallim dan sesuai dengan fakta. 1. Yang kedua adalah ma tabaqal i'tiqad faqat. Hanya sesuai dengan keyakinan saja. Contoh seperti orang yang tak percaya adanya Tuhan, al-mulhid atau ateis, dia mengatakan anbatar rabi'u al-baqal. Rabi' itu hujan. Anbata telah menumbuhkan ar-rabi'u hujan, al-baqala akan sayur mayur. Nah, isnad lafad anbata kepada lafad ar-rabi' memang isnad fi'il li sahibih. Hakikat akli itu. Cuman ini melihat hanya sesuai dengan keyakinan saja. Tapi faktanya hujan tidak bisa menumbuhkan apa-apa tanpa izin Allah. Nah, ini ma tabaqal i'tiqad faqat. Yang ketiga, ma tabaqal waqi' faqat.
Ada yang hanya sesuai dengan kenyataan, tapi tak sesuai dengan keyakinan. Apa contohnya? Contohnya seperti orang Mu'tazilah. Ini sudah belajar ini semua ya, teologi. Mu'tazilah itu berkeyakinan bahwa kita ini bergerak dengan upaya kita, bukan tanpa campur tangan Allah. Maka kalau kita kaya, ya kena kita, miskin juga kena kita. Enggak ada campur tangan Allah. Dan tidak semua yang wujud di bumi ini diciptakan oleh Allah. Bahkan dalam keyakinan mereka, Allah hanya tahu hal yang global saja, tapi tidak tahu secara terperinci tafsil. Ini Mu'tazilah. Lalu tiba-tiba Mu'tazilah ngomong gini, khalaqallahul af'ala kullah. Lihat, khalaqallahul af'ala kullah. Allah menciptakan seluruh kegiatan af'al, kullah semuanya. Nah, isnad lapad khalaqa kepada lapad Allah itu isnad fi'il kepada sahibnya. Isnad hakikat akli. Tetapi ini hanya sesuai dengan kenyataan. Memang kenyataannya tidak ada satu gerak tanpa izin Allah. Tanpa ada satu kedip mata tanpa izin Allah. Semua izin Allah. Semua kuasa Allah. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi keyakinan orang Mu'tazil enggak. Karena yang ngomongnya si Mu'tazil, maka khalaqallahul af'ala kullah hanya sesuai dengan kenyataan, tak sesuai dengan keyakinannya. Terakhir keempat, ma la yutabiq al-waqi' wal i'tiqad. Tak sesuai dengan kenyataan juga keyakinan. Contoh kita berbohong. Kita berbohong. Ja'a Zaid, telah datang Zaid. Kita berbohong. Berarti enggak meyakini Zaid datang. Dan kebohongan tidak ada fakta. Faktanya emang Zaid enggak datang. Nah, Ja'a Zaidun dari orang yang al-kadzib itu adalah ma la yutabiqul waqi' wal i'tiqad. Paham di sini ya? Nah, ini bagian isnad majaz hakikat akli. Ada yang ma tabaqal i'tiqad wal waqi'. Satu. Yang kedua ada ma tabaqal i'tiqad dunal waqi'. Ketiga ada ma tabaqal waqi' dunal i'tiqad. Yang keempat ma la yutabiqul i'tiqad wal waqi'. Lanjut. Wasani dan yang kedua, ayus nada itu hendak disandarkan fi'il au mudhahi lil mulabis terhadap muta'alaknya. Laisa tidak si fi'il lahu terhadap mulabis yubna itu dibangun fi'il. Kasaubun labisun seperti lapad saubun labisun. Aksamuhu bagian sani bihasabin naw'aini menghitung dua macam tadi bi juz'aihi dalam dua juz isnad. Apa dua juz isnad itu? Musnad dan musnad ilaih. Arbaun itu 4 bila takalupin tanpa sulit. Bila kalupin tanpa sulit. Nah, tadi bahwa isnad ada isnad hakikat akli dan ada isnad majaz akli. Nah, isnad majaz yang sekarang kedua, wasani yang kedua. Apa yang kedua? Isnad majaz. Apa itu? Ayusnada lil mulabisi laisa yubnalah. Mengisnadkan fi'il atau mudhohi fi'il kepada yang tak semestinya. Tapi masih muta'alaknya. Masih ada kaitan dengan fi'il, tapi enggak semestinya dia langsung. Contoh, seperti contohnya, labisa saubun. Labisa saubun. Bener nggak tuh? Saubun labisun, pakaian yang memakai. Harusnya saubun malbus. Nah, ini isnad lapad saub terhadap lapad labis seperti atau labis kepada saub, labisa saubun. Kalau lu bisa lain hal nanti lain. Labisa saubun telah memakai pakaian. Telah memakai. Wah. Ini ada. Jadi nggak perlu dikritik orang ngomong begitu. Itu mungkin sedang menggunakan isnad majaz akli. Nanti saya contoh lagi. Seperti apa namanya? Isyatun radiyatun. Isyatun radiyatun. Kehidupan yang rela. Terbalik nggak itu? Asalnya rodiya Muhammadun isyatah. Apa? Rodiya Muhammadun isyatahu. Muhammad ridho dengan kehidupannya.
Kita tanggalkan lafaz Muhammad yang ada hanya isyatah. Lalu lafaz rodiyat diisnadkan kepada isyatuh. Rodiyat isyatuhu. Telah ridho kehidupannya. Terbalik tidak? Nggak masuk akal kan? Kalau kehidupan yang ridho, mestinya yang punya kehidupan. Itu dalam Al-Quran banyak itu. Maka di sini pentingnya belajar. Kecuali teman-teman salafi mungkin ya. Ini bagi saya pentingnya belajar ilmu balaghah di sana. Karena tidak semua kita bisa pahami begitu saja itu dalam Al-Quran itu. Nah, seperti isyatun radiyah. Nah, jadi kehidupan yang diridhoi. Ya. Kehidupan yang ridho, bukan ridho yang ridho. Tapi kita terjemahnya kehidupan yang diridhoi. Nah, itu asalnya radiyah Muhammad isyatah. Dibuang Muhammadnya jadi radiyah isyatuhu. Dan dalam selain bahasa Arab pun ada sebenarnya ini. Contoh kita masukin kupiah ke dalam kepala, masukin kupiahnya tuh. Terbalik nggak? Kalau masukin sebenarnya, bolongin dulu kepalanya. Baru masukin kayak celengan gitu. Yang jelas masukin kepala ke kupiah kan? Tapi ini al-sunnah kita sudah seperti itu. Dan banyak lagi contohnya nanti. Nah ini contoh yang lain seperti apa itu as-sail muf'am. As-sailu muf'amun. Banjir dipenuhi. Asalnya gini asalnya. Ab'amas sailu al-wadiya. Apa? Ab'amas sailu al-wadiya. Banjir telah memenuhi lembah. Dibuang wadinya, ab'amas sailu. Dirubah jadi majhul, ub'imas sailu. Dirubah menjadi jumlah ismiyah, as-sailu muf'am. Ini isnad majaz akli. Mengisnadkan kalimat kepada yang tak semestinya. Ini. Aksamuhu bihasabi nau'in. Nah ini lagi-lagi bagian isnad majaz akli melihat i'tiqad dan waqi' tadi fi juz'aih dalam musnad dan musnad ilaih ini arba'. Ada 4, enggak sulit katanya ada 4. Bila takallub. Bisa dilihat bagiannya itu di halaman 48 di bawah. Ada ya? Nanti diperdalam aja ya, di sarahnya itu semua contohnya ada di ininya. Karena kita nggak banyak waktu. Nah ada, awas, baik bagian. Aksamuhu bagian isnad majaz akli bihasabi nau'in, menghitung 2 macam fi juz'aih, awas. Kalau tadi kan menghitung i'tiqad dan waqi', sekarang enggak. Menghitung 2 macam dalam musnad dan musnad ilaih. Macam apa ini? Hakikat dan majaz. Nanti ada yang musnadnya hakikat, musnad ilaih hakikat. Ada yang musnad majaz, hakikat majaz. Ada yang musnad hakikat, musnad ilaih majaz. Keempat, apa namanya? Musnad ilaih hakikat, musnadnya majaz. Paham di sini? Ini menerjemahkan apa? Aksamuhu bihasabin nau'aini fi juz'aih. Jadi bagian isnad majaz akli melihat 2 macam kalimat, kan ada hakikat dan majaz. Dalam 2 juznya artinya musnad dan musnad ilaih. Apa nau'ain di sini? Majaz dan atau hakikat dan majaz. Pertama, musnad dan musnad ilaih keduanya hakikat. Nanti kita kasih contoh. Kedua, musnad dan musnad ilaih keduanya majaz. Yang ketiga, musnad hakikat, musnad ilaih majaz. Yang keempat, musnad majaz, musnad ilaih hakikat. Mudah kan? Nah, sekarang kita kasih contoh. Contoh mana? Seperti contoh yang pertama, anbatar robi'u al-baqal. Anbatanya hakikat, ar-robi'unya hakikat.
Contoh yang kedua, ahyal ardo syababuz zaman. Nih, lihat. Mana musnadnya? Lihat di sarahnya, ahya. Ahya itu musnad. Mana musnad ilaihnya? Sababuz zaman. Perhatikan. Apa arti ahya? Yu'ta'ul hayat. Memberi kehidupan. Tapi sini enggak. Ay ahdara, menghijaukan. Ahdara menghijaukan al-ard, bukan menghidupkan, enggak mesti ahya berarti hidup. Ahya telah menghijaukan atau mensuburkan al-ardo akan bumi, sababuz zaman, kesuburan zaman, bukan kemudaan zaman. Karena zaman enggak tua, enggak mud. Ada enggak zaman tua muda? Enggak ada kan? Orangnya iya. Atau bendanya iya. Tapi zamannya enggak ada, enggak punya status tua muda itu. Nah, lihat, lapad ahya musnad itu dia tidak dimaknai dengan makna sebenarnya. Tapi ahya dimaknai dengan makna menghijaukan. Syabab itu muda. Tapi tak kita artikan dengan arti yang sebenarnya. Tapi diartikan apa namanya? Numu. Bahasa kiranya kesuburan. Subur. Sababu zaman, kesuburan waktu. Nah, ahya telah menghijaukan al-ardo akan buah bumi. Sababu zaman, kesuburan waktu. Artinya waktu subur. Waktu artinya kesuburan, enggak gersang. Nah ini ahyanya apa musnad majaz, syababunya musnad ini juga majaz. Dua tuh. Yang ketiga, ahyal ardo ar-rabi'u. Ahya musnadnya majaz. Ar-rabi'u musnad ilahnya hakikat. Karena ar-rabi'u artinya hujan sebenarnya. Yang keempat, musnad hakikat, musnad ilaih majaz. Anbatal bakola syababuz zaman. Anbatanya hakikat, syababuz zamannya adalah majaz. Nah ini. Lanjut. Nanti boleh bertanya tapi yang berhubungan dengan ini aja ya. Dengan balagoh aja dengan ini. Jadi supaya saya nggak melebar bahasannya. Nanti kalau ada masail lain seperti ada hubungan dengan teologi, maka nanti tanyakan ke dosen teologi. Atau ke fikih, tanyakan ke dosen fikih nanti. Ini nanti bisa dijadikan salah satu umpamanya sumber masalahnya boleh. Tapi diceritakan di majelis kita saat ini adalah yang berkaitan dengan ma'ani saja. Supaya saya nanti menjawabnya nggak kemana-mana. Wa wajabat qarinatun lafdiyah au ma'nawiyatun wa in adiyah. Nah, dalam isnad majaz akli itu wajib ada qarinah. Sudah pernah dengar kalimat qarinah? Hah? Coba ada yang ngacung yang tahu ininya, angkat tangan yang tahu definisi qarinah. Mahiyal qarinah? Tahu belum? Qarinah itu ma yufassihu ma'nal murad. Apa? Ma yufassihu ma'nal murad. Perkara yang menjelaskan makna yang dimaksud. Atau disebut tanda-tanda lah. Atau sinyal yang menunjukkan terhadap makna yang sebenarnya. Namanya qarin. Contoh saya kasih tahu. Ra'aitul asad fil hamam atau pisuk. Saya melihat lion, lihat macan di kamar mandi. Kalimat kamar mandi itu merupakan qarinah. Penanda bahwa yang dimaksud dengan asad bukan asad sebenarnya. Bukan lion sebenarnya. Saya belum pernah ada. Walaupun zaman sudah seperti ini, namanya macan sikat gigi nggak ada kan? Atau dia berak ke cari toilet nggak ada. Nah, maka kalimat al-hamam, bil hamam itu memberikan sinyal kepada kita pengucapan lapad asad pada ra'aitu asadan tidak dimaksud asad yang sebenarnya. Nah, ini nanti akan panjang bahas seperti aamintum mang fis sama. Apa kalian iman terhadap yang di langit? Nanti akan timbul di teologi itu apakah Allah di langit atau di alas atau di mana? Nah, ini panjang. Tanpa mengerti ilmu ini susah untuk berdebatnya, susah untuk diskusinya. Karena harus ada jalur ilmu yang kita pahami sama-sama dulu baru kita debat. Amin tu man fisama. Nah, apakah kalian iman? Man terhadap zat fisama yang di langit. Apakah fi zorob tuh loh. Zorob. Dan ma itu mausul, man itu mausul. Nanti itu kalimat nggak utuh, ada yang dibuang. Tanpa zauk Arabi nggak akan paham. Apa yang dimaksud man fisama itu? Apakah
ayat ini menegaskan bahwa Allah di langit? Nah ini, nanti monggo nanti tanyakan pada dosen teologi. Ini sekedar untuk memberi asis saja. Nah itu ada korinah namanya korinah akliyah nanti, korinah akliyah. Nah wawajabat korinatun lafdiyah, pada isnad majaz akli ini mesti ada korinah. Lafdiyah baik korinah yang terucap, au maknawiyah atau korinah yang dipahami. Wa in adiyah sekalipun itu hanya sebatas adat. Contoh, kata orang yang penuh uban kepalanya, lihat di sarahnya ada tuh, sayyabar ro'si tawalil humum wal ahzan. Apa? Sayyabar ro'si tawalil humum wal ahzan. Kepalaku telah penuh dengan uban. Mana sayyaba itu? Sayyaba telah menjadikan uban ro'si di kepalaku, tawalil humum, terus-terusan bingung, wal ahzan, dan sedih. Nah kita perhatikan, apakah betul bingung dan sedih yang menjadikan kita beruban? Betul nggak? Nggak, Allah yang buat. Allah yang membuat kita beruban, Allah. Nah, isnad lafad apa namanya? Sayyaba kepada tawali, itu isnad majaz akli. Karena mengisnadkan perbuatan kepada yang tak semestinya. Nah, di sini ada korina apa namanya? Korina lafadznya walakinallaha yaf'alu. Kata kita nih, sayyabar ro'si tawalil humum wal ahzan walakinallaha yaf'alu ma yasha. Nah, ucapan kita walakinallaha yaf'alu ma yasha merupakan korena atau tanda penegas bahwa isnad pada sayyaba kepada tawalil humum bukan isnad yang sebenarnya. Namanya isnad majaz akli. Korina itu yang terucap. Atau sekarang yang maknawi. Yang maknawi, karena menurut akal nggak mungkin. Contoh, kata orang, mahabbatuka ja'at bi ilaik. Diperhatikan. Mahabbatuka, kecintaan kepadamu katanya, ja'at bi ilaik, telah membawaku untuk menjumpaimu. Ya. Kecintaan kepadamu telah membawaku untuk berjumpa denganmu. Nah, atau gini, mahabbatuka, lihat sekarang, itu terjemah kita tadi. Saya teksnya lihat, mahabbatuka, kecintaanmu, ja'at itu datang mahabbah. Mungkin gak mahabbah datang bawa rangsel, bawa setangkai bunga kan? Nggak mungkin kan? Nah, ini karena tidak mungkin mahabbah itu datang seperti halnya fisik, maka akal kita apa namanya memberikan interpretasi bahwa ini adalah bukan datang yang sebenarnya. Dan isnad lafaz za'at kepada lafaz mahabbah dinyatakan sebagai isnad majaz akli. Nanti di depan juga ada seperti was'alil qaryah. Coba kau tanyakan kampung. Masa bertanya ke kampung kita? Ya kan? Was'al ahlal qaryah. Tanyakan kepada penduduk kampung. Nanti banyak lagi contohnya. Cukup jelas ini? Halo? Masih semangat? Ada yang mau ditanyakan? Sekitar isnad majaz akli? Dengan tema dan teorinya. Jangan ke teori, jangan kemana ya. Dengan tema dan teori yang kita bahas tadi. Kalau sudah cukup dipahami, saya lanjut nih. Mudah kan? Yang mau nanya, biar nggak ngantuk ya. Silakan. Ini saya curiga nih. Tidak bertanya itu betul-betul paham. Atau Anda susah mencari pertanyaan? Ini siapa? Oh, udah ada ya?